Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan matematika ekonomi, yaitu pembahasan tentang fungsi linier. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi linier, kali ini kita akan membahas fungsi non-linier. Apa saja yang akan dipelajari di dalam fungsi non-linier ini? Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang fungsi kuadrat. Bagaimana kita mengidentifikasi fungsi kuadrat tersebut? Kemudian ada lingkaran, elips, dan parabola. Itu akan kita bahas dalam pembahasan fungsi non-linier. Pertama, kita harus mengerti atau memahami apa itu fungsi nonlinier ini terlebih dahulu. Karena fungsi nonlinier ini adalah bagian yang penting di dalam matematika ekonomi. Umumnya, fungsi-fungsi yang ada atau yang menghubungkan antara variabel-variabel dalam ekonomi ini bentuknya adalah tidak linier atau non-linier. Maka kita perlu mempelajari fungsi non-linier ini. Nah, fungsi non-linier itu adalah fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel-variabel yang membentuk sebuah fungsi itu tidak sama dengan 1. Nah, fungsi nonlinier ini jika digambarkan di dalam suatu sistem koordinat, ini menghasilkan satu garis yang sifatnya tidak lurus. Kalau kemarin sebelumnya ya, di fungsi linier itu kan kita menggambar garis yang itu ya garis lurus. Tapi di dalam fungsi linier ini nanti bisa bentuknya lengkung gitu kan, lingkaran, ataupun parabola dan lain sebagainya. Nah, di dalam fungsi nonlinier ini nanti yang akan menjadi fokus pembahasan adalah fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Biasanya bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana C itu tidak sama dengan 0. Nah, gambar dari suatu fungsi kuadrat ini bisa berupa salah satu dari 4 kemungkinan di dalam bentuk potongan kerucut seperti lingkaran, elips, hiperbola, ataupun parabola. Nanti kita contohkan bagaimana sih mencari dari masing-masing gambar dari fungsi kuadrat ini sendiri. Identifikasi persamaan kuadrat. Mengingat pangkat 2 di dalam suatu persamaan kuadrat, ini bisa terletak baik pada variabel X maupun variabel Y, maka bentuk umum yang ada pada persamaan kuadrat ini yaitu adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus PXY plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Nah, gambar atau kurva dari persamaan ini adalah jika P-nya ini sama dengan 0 dan A sama dengan B atau tidak sama dengan 0, maka biasanya ini adalah kurvanya lingkaran. Kalau P kuadrat minus 4AB kurang dari 0, ini kurvanya elips. Dan jika P kuadrat minus 4AB lebih besar daripada 0, itu kurvanya berarti hiperbola. Dan jika P kuadrat minus 4AB sama dengan 0, itu kurvanya parabola. Bentuk persamaan kuadrat pertama yaitu lingkaran.
Nah, lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik yang disebut pusat, dan jarak titik tersebut ya dari pusat itu disebutnya jari-jari lingkaran. Nah, bentuk umum persamaan dalam lingkaran itu adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, di mana A sama dengan B. Pusat dan jari-jari lingkaran ini bisa kita cari dengan memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa, sehingga nanti hasilnya akan diperoleh X minus I kuadrat plus Y minus J kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana I-nya ini adalah jarak pusat terhadap sumbu vertikal, dan J ini adalah jarak pusat terhadap sumbu horizontal. Sedangkan R-nya ini adalah jari-jari lingkaran. Atau juga nanti bisa dicari dengan rumus I sama dengan C per min 2A, dan J itu sama dengan D min per min 2A, dan R itu bisa dicari dengan akar I kuadrat plus J kuadrat dikurangin E per A. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh. Contoh, misalnya ada persamaan 3x kuadrat plus 3y kuadrat dikurangin 24x minus 18y sama dengan 33, maka coba tentukan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut serta bagaimana nanti menggambarkan lingkarannya. Yang pertama gitu kan, tadi bentuk umumnya kan ya sama, ini adalah bentuk umumnya persamaan 3x kuadrat plus 3y kuadrat minus 24x minus 18y minus 33 sama dengan 0. Nah, untuk mencari pusat lingkaran itu kita cari I dan J-nya gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus I itu tadi ya, C per minus 2A, itu berarti C-nya di sini di mana? C-nya ya, C-nya ini ya 24 minus 24 dibagi ini C-nya dibagi dengan minus 2 dikali A. A-nya adalah sebesar 3. Nah, maka didapatkan minus 24 dibagi minus 6 itu sama dengan 4. Karena minus dibagi min itu menjadi positif. Nah, kemudian J-nya kita dapatkan dari D per minus 2A. D-nya adalah min 18 ya, dibagi dengan minus 2 dikalikan 3, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah J-nya 3. Jadi pusat lingkaran ini adalah 4 dan 3. Kemudian bagaimana kita mencari jari-jarinya? Yaitu dengan masukkan rumus R sama dengan akar dari I kuadrat plus J kuadrat minus E dibagi A. Nah, pertama I-nya adalah berapa tadi kita sudah ketahui ya, I-nya adalah 4 kuadrat ditambah J kuadratnya adalah 3, ditambah 3 kuadrat dikurangin E-nya berapa? E-nya adalah 33 minus 33. Minus 33 dibagi dengan A-nya adalah 3. Maka kita dapatkan di sini, karena ini negatif ketemu negatif, nanti hasilnya positif. Nah, maka R-nya itu adalah akar dari 16 ditambah 9 ditambah 11.
atau sama dengan akar 36. Sehingga kita dapatkan jari-jarinya adalah sebesar 6. Ini kalau kita menggunakan rumus. Cara lain yaitu kita bisa menggunakan teknik manipulasi, di mana nanti menghasilkan persamaan ini ya. Nah, bagaimana? Yang pertama kita lakukan adalah menyederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa kita bagi 3 ya semuanya. Jadi ini akan mendapatkan hasilnya x kuadrat plus y kuadrat minus 24 dibagi 3 adalah 8x minus 6y sama dengan 11. Kemudian setelah kita sederhanakan, kita kumpulkan terlebih dahulu yang x ya, yang x dengan yang x, berarti x kuadrat minus 8x plus y minus 6y sama dengan 11. Nah, jika sudah kita dapatkan, kita kumpulkan seperti ini biar terlihat ya. Nah, untuk mendapatkan kuadrat seperti ini, maka kita masukkan ya x minus ini setengahnya dari 8 minus 4 kuadrat. Apakah x minus 4 kuadrat ini hasilnya seperti ini? Tidak kan? Hasilnya ketambahan 16 4 kuadrat gitu. 4 kali 4 16, sehingga kita kurangi supaya sama hasilnya dengan x kuadrat minus 8x, itu berarti kita kurangi 16 ini dari 4 kuadrat, kemudian ditambah dengan ini tadi kuadrat ya, y ya minus setengahnya dari 6 itu adalah 3 kuadrat. Ini juga hasilnya adalah lebih dari y kuadrat minus 6y ditambah 9, berarti ini kita kurangin 9 supaya sama dengan hasilnya yang di atas, sama dengan 11. Nah, sehingga kita dapatkan ya di sini x minus 4 kuadrat ditambah y minus 3 kuadrat itu sama dengan, itu ditambah dengan 16 ditambah 16 dikurangin 9 itu adalah minus 25 sama dengan 11. Nah, berarti sini x minus 4 kuadrat plus y minus 3 kuadrat itu sama dengan, pindah ruas ya, 11 ditambah 25 itu adalah 36. Nah, dari sini sudah kan persamaannya sudah kita hasilkan, x minus 4 kuadrat plus y minus 3 kuadrat sama dengan r kuadrat. Di sini berarti r kuadrat sama dengan 6 pangkat 2. Nah, sehingga kita hasilkan ini adalah I-nya, yang ini adalah J-nya, dan yang ini adalah R-nya. Sama kan ya? Selanjutnya, kita mencari titik perpotongannya dengan sumbu X, yaitu ketika berarti Y sama dengan 0. Maka di sini ya,
Dari persamaan sebelumnya, 3x kuadrat plus 3y kuadrat minus 24x minus 18y minus 33 sama dengan 0. Itu ketika y sama dengan 0 berarti y-nya ini adalah 0 ya. Ini 0 berarti tinggal 3x kuadrat minus 24x minus 33 sama dengan 0, atau kita sederhanakan x kuadrat minus 8x minus 11 itu sama dengan 0, maka kita peroleh dengan menggunakan rumus kecap yaitu ABC. Ini kita peroleh X1 nya adalah 9,19 dan X2 nya adalah minus 1,19. Nah, coba ya kita cari bagaimana sih rumus kecap itu. Nah, maka kita cari dengan rumus ABC, yaitu X nya adalah sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Ini adalah rumus ABC ya, rumus kecap. Nah, begitu juga dengan perpotongan sumbu Y. Ini kita hasilkan dengan rumus ABC ini diperoleh dengan Y1-nya adalah 7,47 dan Y2-nya adalah minus 1,47. Nanti kita sama-sama hitung ya. Pertama tadi kita cari titik perpotongannya ya, menggunakan rumus ABC atau rumus kecap. Itu minus, saya tuliskan di sini minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Nah, ini nanti kita cari masing-masing ya. Yang X berarti X ini berarti minus B minus B berarti min B nya adalah min 8, jadi 8 ya, min negatif min 8 plus minus akar dari B kuadrat minus 8 kuadrat minus 4 kali A nya itu adalah 1 kali C nya adalah minus 11 ya, dibagi dengan 2 kali 1, sehingga X nya itu sama dengan 8 plus minus akar dari 8 kuadrat adalah 64 dikurangi minus 4 dikali 1 minus 4 dikalikan minus 11, jadi plus 44 dibagi 2, maka didapatkan ini berarti 8 plus minus akar dari 108 dibagi 2 atau sama dengan 8 plus minus akar 108 itu adalah 10,39 dibagi 2, sehingga ini X1 nya kita dapatkan 8 ditambah
8 plus 10,39 dibagi 2 itu sama dengan hasilnya adalah 1, ini adalah 18 ya, 18,39 per 2 atau sama dengan 9,19. Ini untuk X1 nya. X2 nya itu berarti yang 8 minus 10,39 dibagi 2, nanti hasilnya adalah minus 1,19. Nah, ini kita dapatkan. Nah, untuk yang persamaan Y ini yang sudah kita sederhanakan ya, berarti sama saja caranya. Berarti kita masukkan minus B itu adalah minus 6 ya, plus minus akar dari B kuadrat min 6 kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali C nya adalah minus 11 dibagi dengan 2 kali 1 ya, 2A, maka sama dengan ini 6 plus minus akar dari 6 kali 6 adalah 36 minus plus ya, minus 4 kali 11 plus 44 dibagi 2 itu sama dengan 6 plus minus akar dari 80, akar dari 80 per 2, maka kita dapatkan di sini sama dengan 6 plus minus akar 80 itu adalah 8,94 dibagi 2, maka kita dapatkan gitu, Y1 adalah 6 plus 8,94 per 2 sama dengan berapa hasilnya adalah 7,47 dan Y2 nya itu berarti 6 minus 8,94 per 2 itu hasilnya minus 2,94 dibagi 2 hasilnya adalah minus 1,47. Sama ya, ini kalau kita menggunakan rumus ABC. Hasilnya sudah didapatkan perpotongannya X dan perpotongan Y. Nah, setelah kita mencari semuanya, mendapatkan perhitungannya, pusat lingkarannya, jari-jari, dan perpotongan, maka barulah kita bisa menggambarkan dari titik-titik yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah pusat lingkarannya. Kita dapatkan I-nya itu 4 ya, di sini titiknya pertemuan antara 4 dan 3 di sini titik ini. Dan ini 4, ini 3. Kemudian kita juga jari-jarinya kita dapatkan sebesar 6
dan masing-masing perpotongan itu ada X-nya 9,19 dan minus 1,3 dan Y-nya pada 7,47 dan pada minus 1,47. Nah, ini kalau kita gambarkan lingkarannya seperti ini. Lebih enak menggambarkannya pada menggunakan busur. Selanjutnya adalah elips. Elips ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlahnya jarak terhadap dua fokus selalu konstan. Berbeda halnya dengan lingkaran tadi ya, bentuknya elips itu kayak lebih memanjang. Nah, sebuah elips ini mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjang disebut mayor dan yang pendeknya ini disebut sumbu minor. Nanti kita lihat ya masing-masing melalui contohnya. Bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, dimana a-nya ini standar tetapi tidak sama besarnya dengan b. Sedangkan pusat jari-jari elips ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus x minus 1 kuadrat dibagi r1 kuadrat plus y minus j kuadrat dibagi r2 kuadrat sama dengan 1. Jika r1-nya lebih besar dari r2-nya, sumbu mayor sejajar dengan sumbu horizontal, di mana R1 merupakan jari-jari panjang dan R2 ini adalah jari-jari pendek. Kita contohkan. Misalnya ada persamaan 8x kuadrat plus 2y kuadrat minus 32x minus 12y sama dengan minus 18, maka coba tentukan pusat dan jari-jari dari elips berikut. Nah, kita masukkan ya, kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita bagi dengan enaknya bagi dua ya, ini karena bisanya dibagi dua, ini masing-masing dibagi dengan dibagi dua. Nah, maka kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat plus y kuadrat minus 16x minus 6y sama dengan minus 9. Nah, maka kita kumpulkan yang x dan yang y. Setelah kita kumpulkan, kita dapatkan, maka di sini kita dapatkan 4x kuadrat minus 16x. Ini 4-nya kan bisa dikeluarkan. 4 berarti 4 dikalikan dengan x kuadrat minus 4x ya. Karena 4 kali 4 16 ya. Nih, 16 bagi 4 4. Ditambah dengan y kuadrat dikurangin 6y sama dengan minus 9. Nah, yang 4x ini yang mana tadi, 4x kuadrat yang ini kita jadikan kuadrat ya, berarti kita cari x minus 2 kuadrat. Ini kan kenapa sih minus 2? Karena ini tadi setengahnya dari 4 adalah minus 2. Dimana di sini untuk mendapatkan persamaan ini adalah kita menggunakan x kuadrat minus 4x. Ini menjadi x minus 2 kuadrat. Nah, ini kan hasilnya tidak sama dengan ini ya. Ini hasilnya adalah berarti x kuadrat minus
2x minus 4x min plus 4 ya. Berarti ini supaya sama dengan ini kita kurangin 4 gitu. Berarti ini ya minus 4. Nah, kemudian yang y-nya gitu, y-nya adalah kita cari y minus 3 kuadrat ya, jadinya dikurangin 9. 3 kuadrat kan 9. Nah, dikurangin 9 itu sama dengan minus 9. Maka kita dapatkan di sini, baru kita kalikan ya masing-masing, ini kali ini dan ini kali ini. 4x minus 2 kuadrat dikurangin 4 kali minus 4 yaitu minus 16 hasilnya, ditambah dengan y minus 3 kuadrat minus 9 sama dengan minus 9, atau sama dengan 4x minus 2 kuadrat ditambah dengan y minus 3 kuadrat sama dengan 16. Ini pindah ruas ya ke samping. 9 ini jadi plus, jadi 0, terus 16 pindah ruas jadi positif. Jadi sama dengan 16. Maka ini tadi kan kita menggunakan rumus yang x minus y kuadrat per r kuadrat ditambah dengan y minus y kuadrat per r kuadrat sama dengan 1. Ini kan masih sama dengan 16. Maka bagaimana supaya jadi 1? Kita sama-sama bagi 16. Nah, maka 4x minus 2 kuadrat dibagi 16 itu adalah 4 ya, 1/4. 4 berarti ditambah dengan y minus 3 kuadrat dibagi dengan 16 sama dengan 16 dibagi 16 adalah 1, atau ini x minus 2 kuadrat per 2/2 ya, ditambah dengan y minus 3 kuadrat dibagi 4/2 sama dengan 1. Berarti di sini kita dapatkan i-nya itu adalah 2 ini ya. I-nya adalah 2 dan j-nya itu adalah 3 serta r-nya itu adalah 2 dan r1-nya, r2-nya adalah 4. Nah, dari sini barulah kita mencari perpotongan yang diperoleh dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini teman-teman bisa cari ya menggunakan rumus ABC. Itu didapatkan x1-nya adalah 3,32 dan x2-nya adalah 0,68. Ini salah ya, ini adalah 0,68. Nah, maka itu tadi perpotongan dengan sumbu X. Kalau yang perpotongan dengan sumbu Y ini karena angkanya bagus ya, bisa kita cari. Kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2 menjadi y kuadrat minus 6y plus 9. Nah, ini kita dapatkan dari, ini adalah fungsi dari y minus 3 kuadrat ya, hasilnya kan sama dengan yang ini, sama dengan 0, berarti y minus 3 sama dengan 0, y sama dengan 3. Ini y1 dan y2 nya itu sama. Nah, maka nanti bisa kita gambarkan kurvanya.
Di sini kita bisa gambarkan, tadi kita dapatkan pusat elipsnya itu adalah 2 dan 3, di titik 2 dan 3 ya. Di sini ini adalah pusat elipsnya. Kemudian kita dapatkan juga di sini kita dapatkan ya tadi perpotongan sumbunya, yaitu ada pada titik yang X 3,32 dan X2 nya ini adalah ini X1 dan X2 perpotongan titiknya. Kemudian yang perpotongan titik Y ini adalah pada 3, Y1 dan Y2 nya ada pada titik 3, ini sama. Nah, besarnya jari-jari R-nya itu adalah R1 nya itu yang jari-jari pendek ya, dan R2 nya itu adalah jari-jari panjang. R1 nya itu kita dapatkan itu tadi jari-jari pendeknya 2 ya, di sini ya, ini jari-jari pendeknya 2, yang kesini itu besarnya 4. Nah, ini yang disebut tadi mayor dan minor. Yang panjang itu sumbu mayor dan yang pendek itu sumbu minor. Nah, baik, mungkin itu saja. Untuk yang parabola akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika teman-teman masih ada yang belum difahami, boleh ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.